Shalom dan selamat berjumpa. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat saat teduh yang diprogramkan oleh BPSW 4 Gereja Toraja. Namun sebelum kita berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah persembahan pujian. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami akan bersama-sama mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk memahami, menghayati dan melakukannya.
layakkan hamba-Mu untuk menjelaskan lebih jauh firman Tuhan, dan segenap umat-Mu dimanapun saja boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, bersabdalah, kami telah siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu bagian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagia kita yang mendengarkan dan senantiasa memelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan tadi dengan menekankan pada ayat 21 dan ayat 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tema kita, bersikap kritis dan selektif. Bersikap kritis dan selektif. Kepolisian Republik Indonesia menyesalkan keterlibatan ratusan pelajar dalam aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Terlebih, ada pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang ikut serta dalam demo tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono menyebut sebanyak 806 orang pelajar mengikuti demonstrasi yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Kami prihatin apalagi mayoritas hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui apa yang mereka perjuangkan, ujar Argo. Dikutip dari harian Antara, hari Kamis 15 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa ini telah berlangsung sejak 8 Oktober dan sungguh amat memprihatinkan karena demo ini berakhir dengan ricuh dan anarkis, di mana sejumlah fasilitas umum di Jakarta dirusak massa yang ikut demo. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pembacaan kita saat ini dari judul perikop sangat jelas bahwa ini adalah sebuah nasihat
bagi jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Tesalonika adalah ibu kota provinsi Roma di Makedonia di bagian utara Yunani. Berada pada jalan utama antara timur dan barat Kekaisaran Romawi. Secara khusus Paulus menasihati jemaat atau orang percaya pada waktu itu bahwa bukan hanya orang Kristen yang mengklaim memiliki penglihatan-penglihatan atau ajaran-ajaran khusus dari Allah. Paulus menasihati bahwa mereka harus menguji segala sesuatu yang mereka dengar untuk memastikannya sendiri apakah sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan. Jika itu sesuai dengan firman Tuhan yang Paulus telah ajarkan, mereka dapat mengikutinya. Tetapi jika tidak, mereka harus berani menolak karena itu adalah ajaran yang salah atau sesat. Jemaat tidak boleh menerima begitu saja setiap pengajaran yang muncul di tengah-tengah jemaat. Sebab kalau mereka tidak menguji, tidak kritis dan selektif, maka mereka akan gampang diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran, bahkan gampang disesatkan. Banyak dari orang atau warga Tesalonika yang menyembah berhala sebelum mereka menjadi Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Tetapi syukur, setelah menjadi Kristen mereka menjadi orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita bandingkan Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Syukur dalam perjalanan kehidupan umat atau jemaat di Tesalonika semakin dewasa dalam iman, mampu memiliki sikap kritis dan selektif terhadap berbagai pengajaran yang hadir di tengah-tengah jemaat. Mereka dapat membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan masa kini, kita pun diperhadapkan dengan banyak pengajaran yang terkait dengan kehidupan iman kita. Kita diajak untuk senantiasa bersikap kritis, dalam arti menguji setiap ajaran yang kita dengar dan kita temui, agar kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang bisa saja menyesatkan kita. Kita juga diajar untuk senantiasa bersikap selektif dalam menghadapi dan menjalani setiap masalah, baik dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita belajar dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita saat ini, di mana begitu banyak orang bersikap reaktif dan tidak menguji, dalam arti tidak menganalisa dan tidak mempelajari dengan baik terlebih dahulu tentang undang-undang cipta kerja itu, tetapi mereka langsung bertindak
dengan melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang menolak undang-undang tersebut. Bahkan mereka melakukan tindakan anarkis, pengrusakan fasilitas negara yang merupakan kepentingan masyarakat umum. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini supaya kita selaku anak-anak Tuhan harus selalu memohon hikmat dan petunjuk kepada Tuhan sebelum kita bertindak atau melakukan segala sesuatu, agar kita tidak salah ketika bertindak atau melakukannya. Kita belajar kepada Salomo ketika dia terpilih menjadi raja Israel. Dia berdoa memohon hikmat dan petunjuk kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudara, biarlah kita senantiasa menghadirkan hidup kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, dengan senantiasa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang jahat dan tidak berkenan di mata Tuhan. Firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan menuntun dan menyertai kita senantiasa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam ini, kita kembali mendengarkan sebuah persembahan pujian. Marilah.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik hidup dan persekutuan kami mengucap syukur Tuhan senantiasa mengasihi kami, senantiasa menuntun kami. Malam ini kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk terus bersikap kritis dan selektif menghadapi setiap masalah kehidupan. Kami menyadari Tuhan dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Tetapi ketika kami berpegang teguh pada firman Tuhan, maka kami akan mampu melawan dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang bersifat jahat di mata Tuhan. Mampukan kami dengan Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman. Kami berdoa untuk segenap jemaat Tuhan dalam lingkup wilayah 4 Gereja Toraja. Tuhan tetap menuntun, membimbing dan memberkati dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu yang boleh bersama-sama menikmati firman-Mu pada saat ini. Biarlah umat-Mu sungguh-sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang boleh diberitakan pada saat ini. Kami juga berdoa untuk segenap pengurus BPSW 4 Gereja Toraja. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam mengemban dan menjalankan tugas dan tanggung jawab di Gereja Toraja wilayah 4. Biarlah semua program-program yang sudah dirancangkan bisa berjalan dengan baik, termasuk program Saat Teduh yang menjadi program BPSW 4 saat ini. Terima kasih, program ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang sedang dalam beban pergumulan, sakit penyakit, lawat mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang sedang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan yang boleh merasakan dan menikmati syukur atas kasih karunia Tuhan apapun bentuknya, baik itu yang mensyukuri ulang tahun pernikahan, yang boleh sembuh dari sakit penyakit, lulus ujian, naik pangkat, dan berbagai hal yang umat-Mu boleh nikmati. Tuhan memberkati, menyempurnakan rasa syukur umat-Mu. Segenap anak-anak Tuhan dalam lingkup Gereja Toraja di wilayah 4. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami agar dimampukan dapat memimpin bangsa dan negara ini. Secara khusus saat ini dalam upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan menolong agar program dan usaha pemerintah ini sungguh-sungguh berhasil. Biarlah kami sebagai masyarakat akan sungguh-sungguh mendukung program ini dengan ikut serta dalam menerapkan protap kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pulihkan agar kembali hidup tenang dan nyaman bahkan damai. Demikian juga Tuhan tolong pulihkan dari keterpurukan masalah ekonomi, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh sejahtera. Ya Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami bawa seluruh hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan berkenan
mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa ini, karena kami bawa hanya dalam pengasihan dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita saat teduh pada malam hari ini. Selamat beraktivitas, bahkan selamat beristirahat dalam menjalani kehidupan di malam hari ini. Tuhan menyertai kita semua.